Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah di kesempatan siang hari ini. Allah memberikan nikmat kepada kita untuk bisa bermajlis ilmu kembali dalam mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dikumpulkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Pembahasan seputar adab dan akhlak seorang muslim. Adab dan akhlak merupakan bagian dari agama yang terpenting. Bahkan tujuan terbesar Rasulullah SAW mengutus Nabi kita adalah untuk menyempurnakan akhlak. Maka dari itulah kita harus selalu semangat dalam mengkaji adab dan akhlak seorang muslim yang diajarkan oleh Rasulullah, agar kita benar-benar menjadi pengikut setia Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sebenarnya, dengan berakhlak dan meniru apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah kepada kita tentang adab dan akhlak. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, kita masih dalam pembahasan berbakti kepada orang tua, yang hal ini menunjukkan pada kita bahwa Imam Al-Bukhari dengan memberikan hadis-hadis yang cukup banyak tentang seputar orang tua, menunjukkan betapa agungnya hak orang tua, menunjukkan betapa besarnya hak bapak dan ibu kita. Maka anak yang soleh adalah yang selalu berbakti kepada kedua orang tuanya, yang selalu mencari ridha dan sesuatu yang disenangi oleh orang tua. Maka dari itulah, dengan mengkaji hadis-hadis seputar adab dan akhlak kepada orang tua, ini bisa memberikan motivasi bagi kita, bisa menambah semangat kita untuk berbuat baik kepada orang tua, apalagi mereka masih ada dan masih hidup. Baik para pemirsa, tidak berlama-lama dalam pembukaan ini, mari kita lanjutkan apa yang dikatakan oleh Imam Al-Bukhari. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Sufyan an Hisham ibn Urwah an abihi qala wahfid lahuma janaha dhul minar rahmah qala la tamtani' min syai'in ahabbah. Dari Imam Bukhari mengatakan, dari Abu Nuaim, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Hisham bin Urwah, dari bapaknya, dia berkata, menukil firman Allah Subhanahu wa taala, dan rendahkanlah, tawaduklah terhadap keduanya, terhadap kedua orang tua, minar rahmah, dengan berbuat kasih sayang kepadanya. Kemudian dia berkata, janganlah engkau mencegah dari satu perkara yang kedua orang tua menginginkannya, mencintainya.
Hadis ini memberikan pada kita untuk tawadu, merendahkan diri di depan orang tua. Karena sifat tawadu kepada orang tua akan membawa kecintaan mereka kepada kita. Allah memerintahkan dalam Al-Quran, wahfid lahuma janaha dhul, dan rendahkanlah kepada kedua orang tua. Janah secara bahasa artinya sayap. Artinya apa? Rendahkanlah kepada kedua orang tua sikap diri kita dengan menyayanginya. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan agar kita berlaku lembut dan berendah hati kepada orang tua dengan mengibaratkan seperti dua sayap burung. Rendahkan diri Anda kepada kedua orang tua dan merasa hinalah di depannya. Allah kabarkan seperti seekor burung yang mengepakkan sayapnya. Karena burung itu, kalau dia ingin naik ketinggian, terbangnya lebih tinggi, dia akan mengepakkan sayapnya. Semakin kuat maka akan semakin tinggi dia. Tapi kalau dia ingin turun, dia akan diamkan sayapnya, tidak dikepakkan, dibiarkan, maka akan turun. Nah, begitulah seorang muslim. Hendaklah dia menurunkan sayapnya. Berendah hati, berendah diri di depan siapa? Kedua orang tuanya. Salah satu sikap kita merendahkan diri di depan orang tua adalah dengan tidak menahan terhadap apa yang mereka inginkan. Artinya, kita tidak menahan diri untuk melaksanakan perintahnya. Ketika orang tua memerintahkan sesuatu yang bukan maksiat, laksanakan. Jangan tunda-tunda. Terima perintahnya dengan senang hati. Misalnya orang tua berkata, nak tolong belikan ibu obat di toko ini. Berangkat. Ya. Nak belikan ini bumbu dapur ada yang kurang. Berangkat. Ketika masak orang tuanya misalkan, selama itu bukan kemaksiatan, maka patuhi perintah orang tua. Jangan kita menahan diri kita untuk tidak menjalankan perintahnya. Karena tentu orang tua akan senang ketika anaknya patuh dan taat kepada ibunya, pada bapaknya dalam perkara yang baik. Lain halnya kalau orang tua memerintahkan dosa, memerintahkan maksiat, maka tidak ada ketaatan. Tapi tetap kita bergaul, mempergauli orang tua dengan cara yang baik. Ya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa kita tidak boleh mentaati orang tua ketika memerintahkan kemaksiatan atau dosa. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Apa selanjutnya kata Allah? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika keduanya memaksa kamu untuk menyekutukan aku, yang kau tidak punya ilmunya, maka jangan kau taati keduanya, tapi pergaulilah keduanya dengan cara yang baik di dunia ini. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Artinya perintah-perintah orang tua, selama itu kebaikan kita laksanakan. Tapi ketika dosa dan maksiat tidak ada ketaatan kepada orang tua. Nah, kemarin ada pertanyaan, seorang anak melakukan kesalahan kepada orang tuanya. Kata orang tuanya apa? Saya tidak akan memaafkan kamu sampai engkau sujud kepadaku. Orang tua menginginkan dari anaknya apa? Sujud kepada dirinya sebagai penebus dosa dan kesalahan si anak. Maka kita katakan, nasihati orang tua. Sujud itu hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Tidak boleh seorang hamba sujud kepada hamba yang lain. Yang Rasulullah SAW mengatakan,
"Lau kuntu amiran ahadan li ahadin an yasjuda li ahad, la amartu zawja an tasjuda li zawjiha." Andaikan aku bisa memerintahkan seorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya yang paling utama aku akan perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Tapi ini tidak boleh. Nah, ketika seorang sahabat Salman Al-Farisi ingin mencium kaki Rasulullah sujud sebagai bentuk pengagungan kepada Nabi, maka Nabi marah, tidak menerima. Maka perintah dosa dari orang tua tidak boleh kita taati. Rasulullah mengatakan, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada manusia, pada makhluk, dalam hal memaksiati Allah. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, yang pertama, anjuran agar kita berkata-kata baik dan bersikap baik kepada kedua orang tua. Merendahkan suara, tidak meninggikan suara, tidak emosi, tidak marah ketika di depan orang tua. Apalagi ketika orang tua sudah sepuh, yang mungkin pendengarannya sudah mulai berkurang, yang Anda harus mengulang-ulang ucapan di depannya, bahkan di dekat telinganya, sabar. Jangan membentak orang tua. Wala tanharhuma. Jangan kamu bentak keduanya. Walaupun mungkin kita kadang terbawa perasaan emosi kita sehingga menaik suara kita di depan ibu atau di depan bapak. Tidak boleh. Wahfid lahuma janahadzul. Dan bersikaplah rendah diri di depan keduanya. Ya. Dan jangan kita sombong. Walaupun kita sesukses apapun, anak ya tetap anak di depan orang tuanya. Walaupun kita lebih baik tingkat ekonominya, tingkat kehidupannya, tapi dia tetap orang tua kita, tidak boleh kita bentak. Mentang-mentang kita yang biayai, mentang-mentang kita yang memberikan bantuan tiap bulan, kemudian kita boleh mengangkat suara di depan orang tua, tidak boleh. Kemudian juga termasuk memperbagusi tadi ucapan, memperbagusi perbuatan di depan orang tua. Orang tua butuh bantuan, ambilkan kayu, belikan ini itu, ya belikan, ambilkan kayu untuknya. Perbuatan yang baik. Orang tua minta antar ke pasar untuk belanja, antarkan. Orang tua minta ditemani berangkat umroh, temani. Orang tua meminta anaknya untuk apa? Mengantarkan berobat misalkan, temani. Ini termasuk perbuatan baik yang dianjurkan dalam Islam dalam rangka berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, wajibnya memenuhi keinginan kedua orang tua. Bila orang tua menginginkan sesuatu dari anaknya. Misalkan orang tua ingin makanan ini karena sudah lama tidak makan, carikan. Ingin makan apa misalnya? Nah, ibu kalau sudah lama tidak makan sop iga, ya carikan sop iga, berikan. Menjadi kesenangan orang tua, kita jamu. Orang tua ingin jalan-jalan, temani, ajak. Kemana? Keliling Jakarta, silakan. Tentunya ini keinginan-keinginan yang tidak mengandung dosa. Keinginan-keinginan yang tidak ada kemaksiatannya. Boleh kita laksanakan, sekedar jalan-jalan. Tapi ketika orang tua menginginkan sesuatu yang dosa, jangan dipatuhi. Orang tua ingin pinjam uang di bank, temani nak ke bank. Ya kamu yang ngomong nanti butuh ini, butuh itu sehingga dapat pinjamannya cair dari bank. Jangan diikuti. Nah kalau kita mengikuti termasuk bentuk apa? Tolong menolong dalam dosa. Sementara Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah kamu dalam ketakwaan dan jangan tolong menolong dalam permusuhan dan dosa. Maka selama keinginan orang tua sesuatu yang wajar,
yang mampu kita penuhi, penuhi. Ini wajib bagi anak-anak. Boleh bergantian, bulan ini orang tua kami yang menjamunya, kami akan memenuhi kebutuhannya, bulan depan kakak, bulan depan lagi adik, terserah. Setelah Imam Bukhari menjelaskan tentang hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan berbakti pada orang tua, berikutnya adalah bagaimana balasan terhadap orang tua ketika kita berbuat baik kepadanya. Bagaimana balasan orang tua yang berhak diterima dari anaknya. Karena orang tua telah mendidik, membesarkan anaknya. Sekarang anaknya dalam keadaan sukses. Bagaimana balasan yang bisa kita terima? Qala Imam Bukhari rahimahullah, haddatsana Qabisah qala haddatsana Sufyan an Suhail bin Abi Salih an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yajzi waladun walidahu illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqah. Dari sahabat Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, Nabi bersabda, tidaklah seorang anak membalas orang tuanya kecuali ketika dia mendapati orang tuanya dalam keadaan budak, kemudian dibeli dan dimerdekakan. Hadis ini sanadnya sahih, tidak mengapa, sebagaimana disahihkan oleh para ulama. Maksud hadis ini, anak tidak akan bisa membalas kebaikan orang tua dan menunaikan haknya sebagai orang tua, ya, kecuali ketika si anak mendapati orang tuanya dalam keadaan masih budak, dibeli dan dimerdekakan. Ketika seorang anak memerdekakan orang tuanya dari jerat perbudakan, maka ini adalah sesuatu yang bisa mencukupi untuk membalas budi kebaikan orang tua. Jika demikian, maka hadis ini mendapatkan anjuran bagi kita agar kita memuliakan orang tua, agar kita dapat menyenangkan hati orang tua. Yang pada zaman ini mungkin sedikit sekali anak-anak yang bisa mempunyai perasaan peka terhadap keinginan orang tua. Balas kebaikan orang tua yang telah membesarkan kita. Di waktu kecil orang tua menyeboki anaknya, ya, mengurus anaknya tanpa pamrih, maka ketika besar pun balaslah kebaikan orang tua. Semampu kita. Apa yang bisa kita berikan untuk membalas jasa orang tua kita? Orang tua senang kalau diajak makan di luar, jalan-jalan, penuhi. Selama tidak meninggalkan kewajiban sholat dan lain-lain. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, seorang dianjurkan untuk memuliakan orang tuanya. Karena orang tua suatu yang harus dihormati. Orang yang harus kita cintai dan kita hormati. Bagaimana tidak? Surga neraka di bawah kaki orang tua. Rasulullah mengatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah telapak kaki orang tua. Maka senangkan orang tua kita dengan sesuatu yang halal. Tanda baktinya seseorang pada orang tua membalas jasa-jasa orang tua waktu dulu mengurus kita. Kemudian pelajaran juga bisa kita petik dari hadis ini, agungnya hak kedua orang tua dalam Islam. Bahkan ini menjadi syariat yang besar dalam agama Islam. Kita diperintahkan untuk tunduk, patuh, taat kepada orang tua selama bukan dalam kemaksiatan.
orang tua yang telah melahirkan, orang tua yang telah merawat anak dari bayi sampai besar. Namun ketika anaknya besar, tidak sayang sama orang tua, tidak mengetahui agungnya hak orang tua, terjadilah keributan. Anak-anak yang durhaka, yang tidak mendalami agama, sehingga bisa berbuat durhaka kepada orang tuanya. Ini suatu yang sangat berbahaya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah SWT, selama hayat masih dikandung badan, selama orang tua masih hidup, berbuat baiklah kepadanya. Jangan menjadi orang yang menyesal di kemudian hari. Ketika orang tua sudah tidak ada, baru nyesal. Oh iya, kenapa saya berbuat demikian? Kenapa saya marah? Membuat hati orang tua menangis. Ya. Ketika dia sudah tidak ada, baru kita menyesal. Rasulullah memberikan isyarat rogima anfu, rogima anfu, rogima anfu. Merugilah seorang itu, merugilah seseorang. Ya, apa kata Rasulullah yang merugi? Man adraka walidayhi hayyan wa lam yudkhilhul jannah. Orang yang merugi itu, ya, adalah yang dia mendapati kedua orang tuanya masih hidup, tapi tidak bisa membuat dia masuk surga. A'udzubillahi min dzalik. Maka para pemirsa dimanapun Anda berada, berbaktilah kepada kedua orang tua. Pahala besar telah menanti. Pahala besar telah menunggu dengan berbakti kepada orang tua. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, sampai di sini insyaallah kita sambung hadis berikutnya di pekan yang akan datang. Bagi yang ingin berinteraktif melalui telepon atau SMS, silakan menghubungi nomor yang sudah ada di layar TV Anda. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan yang pertama dari saudara kita di Sulawesi Selatan. Assalamualaikum, nama saya Pelora dari Sulawesi Selatan. Bagaimana cara mensyukuri hidup? Saudara Pelora di Sulawesi Selatan, alhamdulillah Anda bergabung bersama kami di siang hari ini. Bagaimana cara mensyukuri hidup? Semua manusia pasti diberikan nikmat oleh Allah. Baik nikmat yang lahir, kelihatan, atau yang batin yang tidak kelihatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asbagu 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah." Nah, Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan nikmatnya baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Cara mensyukuri hidup kita yang telah diberikan berbagai nikmat, nikmat hidup, ya, nikmat kelapangan, kecukupan. Cara yang pertama, ucapkanlah alhamdulillah. Ya, pengakuan bahwa nikmat itu datangnya dari Allah. Hati mengakui, lisan membuktikan dengan ucapan alhamdulillah. Bahwa segala puji itu hanya milik Allah. Tidak ada satupun nikmat hidup yang kita terima kecuali dari Allah. Allah berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan tidak ada satupun nikmat yang kalian peroleh kecuali datangnya dari Allah. Kemudian selanjutnya cara mensyukurinya dengan menggunakan nikmat-nikmat dari Allah ini untuk kebaikan. Kita dimudahkan dalam rizki misalkan, maka rizki ini kita gunakan untuk ketaatan, menafkahi istri, menafkahi anak, ya, memberikan tempat tinggal, pakaian dan lain-lain, kemudian diberikan juga haknya kepada fakir miskin. Jatah kepada mereka. Dengan bersyukur seperti ini, maka Allah akan membimbing dan menambah nikmatnya. Karena Allah berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Jika kalian bersyukur, maka aku akan tambah nikmatku atas kalian. Tapi bila kalian kufur, ingkar, maka ketahuilah nih, azabku sangat pedih. Ini cara bersyukur dalam menjalani kehidupan. Pertanyaan berikutnya, apakah orang tua Rasulullah SAW masuk surga? Apakah orang tua Rasulullah masuk surga atau ke neraka? Baik,
Pertanyaan ini jawabannya sudah ada dalam hadis riwayat Muslim. Ketika seorang bertanya, "Wahai Rasulullah, aina abi?" Di mana bapakku? Abuka finnar, bapakmu di neraka. Mendengar jawaban Rasulullah bahwa bapaknya di neraka, dia kembali bertanya, "Wa aina abuk?" Dan di mana bapakmu wahai Rasulullah? Kata Rasulullah apa? Abi finnar, bapakku juga di neraka. Ada yang mengatakan bahwa bapakku di neraka maksudnya adalah pamanku, yaitu Abu Thalib. Tentu hal ini tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Karena asal dalam bahasa Arab, al-aslu fil kalam al-haqiqah. Asalnya sebuah ucapan kita bawa pada makna yang hakikatnya, yang sebenarnya. Tidak boleh dirubah bahwa maksud bapak saya di neraka maksudnya adalah paman saya. Ini sebuah takwil, tahrif, ya, penyelewengan dari kalimat yang sebenarnya. Jadi Rasulullah sendiri yang menjawab bahwa bapakku apa? Di neraka. Kok ada yang mengatakan, oh berarti ini hadis ini salah. Karena menunjukkan tidak hormat kepada orang tuanya. Orang tua yang telah melahirkan anak terbaik sepanjang hidup. Anak terbaik di seluruh dunia yaitu Rasulullah. Tapi kenapa kita katakan bapaknya Nabi Muhammad di neraka? Ya. Bukan seperti itu masalahnya. Kalau sudah datang hadis dari Rasulullah SAW, maka tugas kita hanyalah menerima apa yang sudah disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Baik para pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, inilah kajian singkat kita di siang hari ini, ya, tentang birrul walidain. Insya Allah pada pekan yang akan datang kita akan sambung lagi dengan pembahasan yang lain, masih seputar adab dan akhlak. Insya Allah akan meningkatkan iman kita dan akhlak kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Karena terus terang permasalahan yang sering ditanyakan yaitu seputar akhlak, bagaimana akhlak seorang muslim. Karena masalah akhlak akhirnya terjadi pertengkaran, terjadi sesuatu yang tidak baik, ya, hubungan putus gara-gara apa? Akhlak, gara-gara tidak bayar hutang. Ini kan akhlak. Sehingga kaum muslimin dengan mengkaji seperti ini, semoga kita bisa sekuat tenaga mencontoh Nabi kita SAW. Kita mencontohnya dalam akhlak yang beliau contohkan. Nah, beliau pemimpin kaum muslimin, tapi bersamaan dengan itu beliau mencontohkan, menggambarkan akhlak yang benar. Seorang pemimpin tidak hanya dikenal dengan kecerdasannya, tapi harus mempunyai akhlak dan watak yang baik. Sehingga senyum, salam, itu sesuatu yang biasa. Demikianlah kaum muslimin. Contohlah, ikutilah akhlak sopan santun yang diajarkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya. Sehingga insya Allah kita akan menjadi orang yang selamat. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.